temannya ini malah meninggalkan, disuruh tetap di Yerusalem, malah pergi mereka. Kenapa? Karena mereka kehilangan pengharapan. Harapan mereka salah ketika mengikut Tuhan. Bisa nggak ketika kita ikut Tuhan harapan kita salah? Bisa. Kita ingin ini, tapi tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Ketika itu tidak jadi sesuai dengan rencana Tuhan, malah kita tidak mau. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita adalah hal rancangan yang lebih besar. Dan kita akan melalui masa-masa yang berat. Iya, tetapi setelah masa-masa itu, kita akan juga mengalami hal-hal yang besar terjadi. Hal-hal yang berat itu untuk menegaskan. Untuk tegaskan apa? Bahwa Tuhan bekerja di masa-masa sepi kehidupan kita. Di masa-masa kita harus merenung. Di masa-masa kita membangun fondasi. Di saudara kami pernah tinggal di Batam. Tempat kami itu kurang dari 100 meter. Jadi dari itu apa ya, Pak Presiden ya, Habibie itu ya. Mereka punya program membangun satu kota di Batam, jadi satu one stop living city, satu tempat. Jadi mereka menanamkan apa itu, paku bumi ya, sebelum membangun 70 lantai. Itu membangun paku buminya itu mungkin mereka ada yang bilang itu sampai 200 meter. Ya, 200 meter itu ya. Ini sampai mana ya? Jauh ya. Jalan itu lebih lagi apa, Gapura itu ya, lebih lagi dikit ya. Itu 200 meter. Dalam sekali. Dan ketika paku buminya dihentakkan itu ya banyak apa ya? Mungkin tembok itu juga ikut bergetar juga. Dan ketika kami dapati mereka mengerjakan itu hampir 2 tahun mungkin. Kami nggak melihat karena kan dipasang itu ya, sign atau pagar keliling, kemudian dikasih apa, spanduk. Jadi nggak kelihatan apa yang di dalamnya. Kami hanya mendengar suara kalau malam dangdung, kadang bergetar rumah kita. Jadi selama 2 tahun ngapain kita nggak tahu. Tapi kalau lihat kadang ada truknya itu masuk kemudian dibuka sebentar, seperti kolam-kolam banyaknya di dalam itu. Buat apa mereka? Kan nggak tahu apa yang sedang dikerjakan. Tetapi kemudian setelah masa fondasi selesai, untuk membangun 70 lantai nggak nyampe 3 bulan. 2 tahun mereka membangun fondasi, lama banget. Tapi membangun 70 lantai itu ternyata 3 bulan nggak sampainya selesai. Dan itu bukan hanya satu, gedung pertama, gedung kedua, gedung ketiga, jadi 3 berjejer ini. 70 lantai, nggak nyampe 6 bulan selesai. Saya rasakan mungkin seperti itu membangun kehidupan iman. Di masa-masa sukar mungkin orang nggak melihat kita siapa, kita sedang memulai sesuatu bersama dengan Tuhan, orang nggak melihat. Tetapi ketika pergumulan itu kita selesaikan bersama Tuhan, maka berkat Tuhan akan mulai datang. Dan orang akan melihat, enak sekali hidupmu sekarang ya. Ada teman lama saya membuat pelayanan yang sengaja di kampung di mana saya dilahirkan, di Serengan ya, di arah ke Solo Baru ya, Serengan di mana saya dilahirkan di Kampung Daun Tengah. Kami membangun center pusat pelayanan kami di situ, dan kami membantu masyarakat ya, membuat sumur, renovasi rumah. Terus juga kami membuat bagi sembako, membagikan mesin jahit. Kami melakukan banyak hal di kampung di mana saya berada, dilahirkan. Dan orang melihat. Saya dipanggil, nama saya Islam Yansah. Kalau di kampung dipanggil Yansah. Yansah ini beda ya, sudah beda. Dulu anaknya mau dodol mie ayam, bahwa saya dorong mie ayam keliling itu lah. Dan saya waktu SMP, STM itu sering kalau bapak saya nggak enak badan itu diajak dorong nih gerobak itu. Keliling. Saya dikenal sebagai orang miskin, ya paling sederhana. Enggak ya, sederhana itu menghalus saja. Sebenarnya miskin itu. Kata yang dapat di kampung kami, semua orang tahu. Tetapi sekarang, ya kan, kami melakukan banyak hal bersama dengan yayasan yang kami bangun. Kenapa? Karena hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Kalau saya menjalani hidup saya seperti dulu, orang nggak akan lihat perubahan dalam hidup saya. Tetapi bersama dengan Tuhan, saya mengatakan bahwa jalan hidup kita bisa berubah.
Karena pengharapan apa yang saya bangun di dalam Tuhan selama bertahun-tahun, saya mulai merasakannya Tuhan bekerja dalam kehidupan. Dan kami rindu juga Bapak Saudara bahwa kita mengenal Tuhan. Ada masanya masa-masa kita membangun fondasi. Ada masanya di mana kita harus mengerem segala sesuatunya. Ada masanya nanti kita akan menuai apa yang kita takut. Saudara, mari terus melakukannya, berharap kepada Tuhan, dan semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Inilah membangun pengharapan. Jangan kehilangan pengenalan kita kepada Tuhan. Pengenalan itu bisa hilang. Saya katakan bukan keselamatannya yang hilang, pengenalannya akan Tuhan yang hilang. Kenapa? Saudara, saya sekarang saat ini pernah 3 tahun di Singapura, dan kemudian saya berbahasa Inggris. Istri saya juga pernah menjadi misi di Malaysia dan bisa berbahasa Inggris. Tapi kalau kami lama tidak menggunakan bahasa Inggris saya katakan saya nggak bisa lagi loh ngomong bahasa Inggris. Betul. Tapi kami sekarang kan sering buat Zoom, kemudian pertemuan dalam bahasa Inggris. Kadang saya menyampaikan sesuatu, kesaksian, saya paksakan diri saya bersaksi lewat bahasa Inggris supaya kemampuan saya bahasa Inggris. Kemudian kami juga punya kelas, saya menerjemahkan anak-anak karena dosennya dari luar negeri, dan pakai Zoom saya menerjemahkan. Sehingga kemampuan saya terus ada. Kalau bahasa Inggris tidak pernah saya lakukan, saya pernah jumpa teman saya. Setelah 5 tahun dia masuk ke pedalaman karena sebagai misi, keluar kita ketemu di Pontianak, saya ajak ngomong bahasa Inggris, udah belepotan, nggak bisa lagi. Ketemu orang Singapura yang saya ajak ketemu itu, nggak bisa lagi dia ngomong bahasa Inggris, nggak percaya diri, mau ngomong apa nggak keluar dari mulutnya. Dia ngomong paham, tapi ngomong enggak. Maksud saya pengenalan ini seperti ini ya saudara. Bisa nggak orang kehilangan? Bisa. Kehilangan apa? Pengenalannya akan Tuhan. Keselamatannya sudah pasti dijamin oleh Yesus Kristus. Roh Kudus yang menjadi materai, yang tidak pernah digoncangkan. Di Yohanes katakan, tidak satu orang pun bisa mengambil mereka dari tanganku. Ini kepastian keselamatan. Tapi yang saya mau katakan di sini bukan tentang keselamatan, tapi pengenalan, tapi iman kita bisa surut kalau kita tidak mengenal Yesus dengan benar. Yang pertama, jangan hidup kita dikuasai emosi, bisa membuat kita kehilangan. Yang kedua, jangan kita salah berharap dalam Tuhan, berdoa untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Yang ketiga, ya saudara, bisa tambahkan adalah karena orang kita ini buta rohani. Di ayat 21 ya, saya akan bacakan di ayat 23 ya. Nanti 22, sekarang 23 saya bacakan. Dan tidak menemukan mayatnya, karena pakai baju buta mereka telah pergi ke kubur. Ayat 23, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Di sini dikatakan siapa yang hidup? Yesus. Siapa yang mengatakan? Malaikat. Malaikat pun ngomong, mereka nggak mempan di hatinya. Ah, Yesus sudah mati. Mereka meninggalkan Yerusalem pergi ke Emmaus. Siapa yang ngomong? Malaikat sudah ngomong. Bahwa malaikat ngomong apa? Ia hidup. Malaikat pun bersaksi. Kalau orang sudah buta rohaninya, tuli telinganya akan hal yang rohani, dia tetap akan tinggalkan Tuhan. Dia sudah percaya, iya. Dia selamat, iya. Tetapi dikatakan di perumpamaan, Yesus berkata mengenai perumpamaan benih itu ya, yang tabur. Tipu daya duniawi, keangkuhan hidup, dan apa yang namanya tipu daya dari kemewahan dunia itu bisa membutakan mata rohani orang. Iya. Bisa membuat orang itu tuli akan suara Tuhan. Iya. Bisa nggak uang itu membuat hati orang berubah? Saya selama istri saya sudah melayani dalam pelayanan misi di yayasan dan banyak menolong orang. Dan kami juga melihat hati orang, bahkan hamba Tuhan, hatinya berubah ketika ada uang. Ketika nggak ada uang, ya dia tekun kan di kampung, di desa ini. Ketika diberkati, kami datang, udah berubah.
hati orang bisa berubah. Oleh karena apa? Uang. Makanya saya katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu buat orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau orang yang kenal Tuhan, di mana hartamu berada, diserahkan pada Tuhan. Disitulah hati kita berada, bersama dengan Tuhan. Hati kita memang ada di suatu benda, ya. Kalau kita kehilangan sesuatu kan bingung juga. Bagi saudara bangun tidur, HP tidak ada di samping, apa yang dipikirkan? HP kemana? Ya, udah bingungan, 7 keliling pasti. Kalau HP-nya nggak ada. Kedua yang dicari dompet kemana? Ya kan? Ya, saudara, kalau itu nggak ada, punya kunci motor mana? Ya kan? Istri saya sering cari. Kacamata mana? Kacamata di situ, di atas kepala kacamata. Dia di atas kan, dia cari kacamata saya mana? Ya kan? Kadang saya juga cari jam saya mana, ya kan? Jam tangan ternyata dipakai di sebelah kanan, karena biasa sebelah kiri. Ya kan kita lupa. Saya mau katakan, hati kita seringkali dibawa oleh barang-barang itu. Tetapi ketika kita mengenal Yesus, serahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan saja, untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Kalau memang benar firman itu berkata, di mana hartamu berada, di situ hati kita berada. Harta kita serahkan pada Tuhan, maka hati kita bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan saja, kemuliaan Tuhan. Saya mengajak bagi saudara jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita memiliki harta. Harta kita berikan untuk Tuhan. Kalau di situ harta kita berada, maka hati kita juga bersama dengan Tuhan, bertumbuh dengan Tuhan. Jangan menjadi orang yang begitu pegang begitu erat harta duniawi. Katakan ya, nanti pada hari terakhir, ketika Antikristus itu datang, kalau kami di misi diberitahu gitu, pembina misi kami dari Singapura katakan, nanti akan ada loh masanya di mana Antikristus itu datang. Kemudian penganiayaan besar terjadi. Di mana kita ketika penganiayaan besar terjadi? Kita sudah tidak di bumi ini. Kami belajar begitu. Lalu di mana? Kita sudah di surga. Harta yang kita miliki, kita tinggal di bumi ini. Wah, senang sekali itu ya. Antikristus itu ya. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu, mereka dapat harta kita. Jadi sekarang sebelum kita terangkat ke surga, kita pakai harta ini untuk pekerjaan Tuhan. Karena kalau tidak kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, nanti akan dipakai iblis ini, akan dipakai Antikristus. Kemudian para jemaat juga betul juga ya. Ayo kita persembahkan apa yang kita miliki untuk pekerjaan misi, untuk pekerjaan Tuhan. Saya mengatakan ya saudara, bahwa hidup kita, hati kita untuk Tuhan saja. Apa yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan apa yang Tuhan mengerjakan di bumi ini akan dikerjakan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Siapa? Kita. Ketika kita mengerjakannya bagi pekerjaan Tuhan, hati kita berada di situ. Hati kita berada di situ, dan kita terus maju dalam kerajaan Tuhan. Amin. Saudara, saya rindukan melalui firman ini, melalui pengenalan kita kepada Juru Selamat, terus bertambah. Bukan karena kita makin surut iman kita hanya karena sesuatu yang hilang dari hidup kita, bukan. Atau karena pengharapan kita yang salah, bukan. Atau karena kita menjadi buta dan tuli secara rohani, dibutakan oleh apa? Ilah-ilah zaman, dibutakan oleh apa? Mamon, dibutakan oleh apa? Dibutakan oleh hal-hal dari dunia ini. Nah, hal yang dari surga adalah lebih besar, lebih penting, lebih mulia dari apapun. Saya mau mengatakan hidup kita tidak lama di bumi ini. Kalau saya mengatakan kita mungkin bertahan 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun. Bapak rohani saya dipakai Tuhan secara luar biasa, umurnya pun cuma 45 tahun. Banyak orang yang lebih cepat daripada itu. Tetapi kalau kita melekat bersama dengan Yesus, maka kita akan dikekalan ribuan tahun bersama Tuhan dalam kekekalan yang sangat panjang, dan ini tidak bisa dibandingkan dengan hanya waktu yang sekejap saja. Tapi saya mau katakan, kalau saat ini kita masih hidup,
berarti kita mau dipakai Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama terlibat. Kita punya kontribusi. Kita mau sama-sama berjuang. Kita mau sama-sama berikan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saya hanya bisa mengajak, saya hanya bisa terus mendorong jemaat Tuhan untuk maju bersama dalam pekerjaan Tuhan ini, dan kita sama-sama maju dalam pelayanan ini. Amin. Amin. Syukur puji Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Saya sudah pemain musik dan juga singer. Kita pujikan satu pujian. Allah mengerti, Allah peduli. Syukur kepada Tuhan. Mari bagi saudara, dalam hati dan hidup kita percaya buat kenyataan. Kita pujikan aja. Pada malam hari ini kita bersama-sama mengenal Tuhan lebih dalam, bukan karena emosi, bukan juga karena pengharapan, bukan pula karena kita mata hati, telinga kita dibutakan oleh dunia ini, tetapi kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dalam kisah daripada murid Tuhan ini, mereka kehilangan pengenalan mereka kepada Tuhan. Mereka menjadi pangling kepada Yesus yang menjadi juru selamat kehidupannya. Bagi saudara, jalan-jalan kehidupan kita masih panjang. Kalau kita pun masih melalui persoalan-persoalan ini, mari kita tidak larut oleh karena persoalan masalah ini, namun kita semakin mengandalkan Tuhan saja.
semakin bertaut kepada Tuhan saja. Persoalan ini ada, masalah ini ada, badai hidup ini ada, untuk kita lalui bersama dengan Yesus. Dengan kapal yang sama, di mana Yesus ada. Kalau dulu kita ditolong Tuhan, saat ini pun kita akan ditolong Tuhan, dan besok pun kita akan ditolong Tuhan. Tidak ada lagi masalah yang membuat kita khawatir, takut, tetapi berserah dan berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan adalah pertolongan dalam hidup kita. Dan hal yang kedua, saya sebagai hamba Tuhan boleh mendorong kita semua, baik saudara, mari kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apapun yang bisa kita kerjakan untuk gereja, apapun yang menjadi visi dari Bapak Gembala, dari pemimpin jemaat di tempat ini, mari kita bisa topang tolong bersama, karena pekerjaan Tuhan ini adalah pekerjaan kita bersama, anak-anak Tuhan. Dan kita percaya melalui apa yang bisa kita lakukan, kontribusi yang bisa kita berikan dalam pekerjaan Tuhan ini, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ada hal yang besar. Firman Tuhan tadi berkata, jika hartamu berada, di situ hatimu berada. Mari kita memberikannya kepada Tuhan, dan kadang kita yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah menempatkan hati kita bersama dengan Tuhan Yesus saja. Kita kerjakan bersama Tuhan, dan kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Syukur puji Tuhan ya saudara, untuk segala apa yang kita boleh kerjakan bersama-sama dengan gereja Tuhan di tempat ini. Dan kita yakin percaya Tuhan akan melakukan perkara yang lebih besar lagi, dan hal yang besar terjadi bagi jemaat Tuhan gereja tempat ini. Syukur puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami tanda kami berserah dan percaya buat badai kehidupan persoalan kami. Kami serahkan saja kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini menghadapi persoalan kehidupannya. Tuhan tolong, Tuhan topang hidupnya, sehingga mereka tetap menemukan Yesus, menemukan jalan keluar, yaitu Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu atas masalah-masalah yang dialami. Dan mereka terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Tuhanlah sumber jawabannya, Tuhanlah sumber pertolongannya. Dan apabila kami mengalami sakit penyakit di bagian-bagian tubuh kami saat ini Tuhan, kami meletakkan tangan kiri kami di tempat yang sakit. Kami meletakkan pengharapan kami akan kesembuhan daripada darah Yesus mengalir pada sore hari ini. Di tempat yang sakit ini Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Dan tangan kami terangkat, tanda kami percaya bahwa Tuhan yang mengerjakan kesembuhan itu pada saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan. Hidup kami Tuhan sembuhkan, penyakit kami Tuhan sembuhkan, segala kekurangan kesehatan ataupun badan kami yang lemah, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan akan mengembalikan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan saja. Kami berdoa untuk tempat-tempat yang sakit di dalam tubuh kami. Kami percaya saat ini Tuhan menaruhkan kesembuhan itu dalam hidup kami. Kesembuhan darah Yesus mengalir dalam hidup kami, mengalir dalam tempat-tempat yang sakit, mengalirkan kuasa kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Telah terjadi. Terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan, kami terima kesehatan yang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami terangkat, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, untuk famili kami yang saat ini terbaring sakit dimanapun berada, untuk teman kami, saudara kami mungkin di rumah sakit, mungkin juga di rumah terbaring karena tidak ada biaya atau sudah terlalu lama sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dari tempat ini di Bonoloyo, di gereja ini, kami berdoa untuk mereka yang jauh, yang terbaring sakit di rumahnya. Mungkin mereka adalah keluarga kami yang kami kasih, jemaat atau siapapun yang ada di hati kami. Kami berdoa, kami mau berdoa bagi mereka. Kesembuhan dalam nama Yesus terjadi pada saat ini. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Dan kami rindu mendengar, melihat
mujizat Tuhan dikerjakan, mujizat Tuhan terjadi dari tangan Tuhan, dari tahta Tuhan yang penuh kasih itu terjadi buat kesembuhan ini mengalir terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa saat ini untuk anak-anak muda di gereja ini, mereka yang merindukan sekolah yang lebih baik, mereka yang sekolah di universitas yang mereka dambakan, atau mereka merindukan pekerjaan yang daripada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan sekolah, kuliah, universitas yang mereka rindukan, sehingga mereka melanjutkan pendidikannya di dalam Tuhan, dan biayanya Tuhan yang sediakan bagi masa depan yang indah yang cerah dari dalam tangan Tuhan. Mereka mendapatkan masa depan ini. Dan bagi mereka yang merindukan pekerjaan, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah pekerjaan yang daripada Tuhan, pekerjaan yang akan membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan dan melihat mujizat-mujizat terjadi setiap hari di dunia kerja, di marketplace di mana mereka berada. Dan inilah pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan ini. Jadi saat ini sedang bergumul dalam pekerjaannya, oleh karena tugas atau pekerjaan yang berat, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan juga memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan Tuhan solusi atas persoalan pekerjaannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan tolong, Tuhan sertai setiap anak-anak Tuhan menjadi terang, menjadi berkat dimanapun berada, baik di tempat kerja, di dunia kerja sekalipun. Kami terus akan tetap mengandalkan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapak Saudara, kita telah berdoa dan menaikkan kerinduan kita kepada Tuhan. Saat ini kita percaya melalui firman Tuhan yang dibagikan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan saja. Semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah diperdengarkan, kiranya menjadi kekuatan iman bagi setiap kami untuk kami terus maju di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji